Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita membahas anggaran modal atau yang sering juga disebut dengan capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi terkait dengan investasi jangka panjang agar investasi itu bisa memaksimalkan tujuan perusahaan. Karena investasi itu melibatkan dana yang sangat besar, maka diperlukan estimasi yang sangat akurat agar investasi itu bisa memenuhi tujuan perusahaan. Investasi yang baik itu adalah investasi yang bisa menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan perhitungan-perhitungan untuk menentukan apakah investasi itu layak dilakukan atau tidak layak dilakukan. Juga perlu dilakukan estimasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi investasi tersebut untuk menghindari supaya investasi itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa metode penilaian investasi yang biasa digunakan untuk menilai investasi itu layak atau tidak layak. Di sini ada beberapa contoh perhitungan ya, seperti payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitabilitas index. Dari penilaian dengan metode-metode yang sudah kita sebut tadi, nanti akan diketahui apakah investasi itu layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk mendukung itu biasanya sebuah investasi itu tidak hanya dihitung dengan satu metode, tetapi dihitung lebih dari satu metode. Hal ini untuk memastikan bahwa dari metode yang satu ke metode yang lain diharapkan hasilnya adalah seragam. Kalau ditolak ya ditolak semua, kalau diterima ya diterima semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, proses keputusan investasi modal itu diawali dengan pembuatan proposal. Dalam proposal itu sudah dicantumkan jenis investasinya, kebutuhan modalnya berapa, umur ekonomisnya berapa, dana yang diperlukan itu dari mana, dari pinjam ataukah dari modal sendiri ataukah 50-50, itu sudah harus ditentukan di situ. Terus yang kedua, melakukan kajian dan analisis.
kajian dan analisis ini dilakukan dengan metode penilaian investasi tadi. Selain itu, juga digabungkan dengan asumsi-asumsi dari eksternal perusahaan. Ketika kajian dan analisis sudah menghasilkan bahwa investasi itu layak akan dilaksanakan, maka perlu dilakukan pengambilan keputusan. Yang keempat, setelah diputuskan, maka investasi itu harus diimplementasikan. Ketika melakukan implementasi, harus ada perencanaan dan harus ada pengawasan. Karena sebuah investasi tanpa suatu perencanaan tidak akan menghasilkan investasi yang baik. Begitu juga ketika walaupun sudah ada perencanaan tapi tidak ada pengendalian, investasi itu bisa keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah contoh proposal investasi pendirian perusahaan. Ada asumsi ini dari pihak internal perusahaan. Kita tidak mengkaji asumsi dari eksternal perusahaan. Secara singkat, asumsi investasi modal itu sebagai berikut ya. Periodenya 3 tahun. Produksi per bulan 150.000 butir telur dengan harga beli Rp625 dan harga jual Rp800. Karena investasinya cukup banyak, maka ada modal, baik itu modal investasi maupun modal kerja, itu dari kredit 70% dengan bunga 14%. Artinya modal sendirinya itu adalah 30%. Jangka waktu pengembalian kredit 3 tahun. Oleh sebab itu, ketika nanti kita melakukan penilaian, maka jangka waktu yang kita tentukan atau yang kita pakai itu adalah 3 tahun. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini ada proposal biaya investasi. Secara keseluruhan, biaya investasi itu sebesar 209.525.000. 70% dari kredit, 30% dari modal sendiri. Di situ juga tertera ya umur ekonomis, nilai penyusutan, dan nilai sisa. Nilai sisa nanti yang jumlahnya itu kita gunakan untuk menghitung arus kas, yaitu 179.028.000 itu kita akan gunakan dalam perhitungan arus kas nanti. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati,
sebuah proses produksi tentu kita mengenal biaya atau mengkonsumsi biaya. Untuk mempermudah perhitungan, maka kita pisah biayanya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap. Total biaya variabel dalam 1 tahun itu 1.300.890.000. Sedangkan biaya tetapnya totalnya adalah dalam 1 tahun 49.902. Sehingga ketika biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, maka total biaya produksinya adalah dalam 1 tahun 1.350.810.000. Karena untuk memproduksi itu diperlukan modal kerja, maka modal kerja yang harus disiapkan bukan 1 bulan, tapi 1,5 bulan. Biaya produksi 1 bulan itu adalah 112.567.000. Maka ketika kebutuhan modal kerja itu dihitung 1,5 bulan, maka jumlah modal kerja yang diperlukan adalah 168.851.250. Modal kerja ini dipenuhi dari kredit 70%, modal sendiri 30%. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ini adalah proposal proyeksi pendapatan. Diproyeksikan volume produksi telur itu 149.850 butir. Dengan harga jual Rp800. Maka penjualan 1 bulan 119.880.000, penjualan dalam 1 tahun 1.438.560.000. Ini adalah proposal angsuran kredit investasi. Beban bunga pada tahun pertama 17.396.395 rupiah. Total angsuran atau angsurannya setiap bulan itu adalah konstan. Terus bunganya dihitung berdasarkan saldo kredit. Artinya ada penurunan bunga dalam setiap bulannya karena dihitung berdasarkan saldo. Bunga kredit tadi adalah 14%. Tahun yang kedua, bunganya turun menjadi 10.551.912 rupiah. Pada tahun yang ketiga saat pinjaman kredit investasi itu lunas, beban bunganya 3.070.7.428. Jadi secara total bunga pinjaman untuk investasi itu 31.655.735 rupiah.
Ini adalah proposal angsuran kredit modal kerja. Modelnya tetap untuk angsurannya adalah konstan, bunganya menurut saldo menurun. Pada tahun pertama bunganya adalah 14.019.344 rupiah. Pada tahun kedua turun menjadi 8 juta bunganya. 8.503.536 rupiah. Pada tahun ketiga bunganya menjadi 2.987.610 rupiah. Sehingga total bunga dari pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja 57.166.340. Rekan-rekan yang saya hormati, proyeksi atau proposal proyeksi laba rugi. Karena jangka pinjaman tadi adalah 3 tahun, maka proposalnya kita buat 3 tahun. Total penerimaan kita ambil dari yang tadi ya, proyeksi penjualan tadi. Terus pengeluaran biaya variabel ada datanya di depan, biaya tetap ada datanya di depan, depresiasi ada datanya di depan. Angsuran bunga juga ada datanya ya, sudah ya kita hitung tadi. Biaya pemasaran ini kita asumsikan tetap untuk selama 3 tahun. Sehingga total pengeluarannya menjadi 1.414 juta. Terus laba sebelum pajak 23 juta. Pajak 15%, 3.564.000. Laba setelah pajak itu 20.198.000. Ketika diukur profit on sales, yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan, itu ketemu 1,4 untuk tahun pertama. Kenapa kok kecil dibanding dengan tahun yang kedua? Ini karena faktor bunga pinjaman. Yang tahun pertama itu bunga pinjamannya besar, tahun kedua menurun, tahun ketiga lebih menurun lagi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini juga ada proposal proyeksi arus kas. Dari data inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung payback period, NPV, maupun IRR. Proposal proyeksi arus kas yang kita gunakan di sini adalah arus kas dengan metode langsung. Sehingga ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Arus kas bersih pada tahun kedua itu menghasilkan arus kas bersih yang minus. Yaitu 29.586.000 minusnya. Kenapa ya kok minus? Lagi-lagi ya karena faktor dari bunga yang masih belum menurun. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dengan metode payback period kita ketahui bahwa investasi itu investasi yang 200
9 juta tadi itu bisa kembali dalam jangka waktu 2,5 tahun. Artinya lebih kecil dari 3 tahun. Karena kriteria pengambilan keputusan investasi berdasarkan payback period, maka investasi ini diterima. Dengan net present value. Net present value yang dihasilkan adalah pada tahun ketiga sebesar 65.346.000. Artinya investasi ini diterima dengan metode payback period maupun dengan metode NPV. IRR juga menentukan bahwa karena rumus IRR itu adalah selisih bunga itu harus dicari bunga yang ditetapkan di bank sesuai dengan bunga pinjaman kredit itu menghasilkan PV positif. Untuk bisa menghitung IRR maka dibutuhkan PV yang negatif. Maka harus kita cari berapa sih PV negatifnya. Kita taruh pada 35%. Ini akan ketemu PV negatif. Selisih antara 35 dikurangi 14 itu adalah 21%. Ketika dihitung dengan rumus IRR, maka IRR-nya ketemu 35%. Artinya IRR itu lebih besar daripada 0, sehingga proyek layak untuk dilaksanakan. Oke, untuk lebih memastikan, kita hitung dengan net biji. Dari perhitungan net biji maka dihasilkan net biji rasio 1,071. Karena 1,071 lebih besar dari 1, maka investasi itu layak untuk dilaksanakan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Karena investasi itu dipengaruhi oleh biaya variabel, dipengaruhi oleh biaya tetap, maka perlu dilakukan analisis sensitivity. Misalnya, biaya variabel turun 1%, berapa pengaruhnya terhadap laba bersih? Biaya variabel naik 1%, berapa pengaruhnya terhadap laba bersih? Itulah yang kita namakan analisis sensitivity. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.